Selamat pagi, yang terhormat Ibu Farida Ratnadewi dan Ibu Lesya Fatmaginoga selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Agra Karmelita Stefanus dengan NIM J03 14 21 12 26 dari program studi akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai penelitian saya, yaitu penerapan manajemen pada UMKM. Yang pertama, latar belakang. UMKM merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pengelolaannya juga berdasarkan besarnya omset per tahun, jumlah aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah UMKM yang banyak. Namun, belum semuanya menerapkan strategi manajemen. Padahal, manajemen memiliki banyak sekali manfaat untuk UMKM tersebut. Untuk yang pertama adalah tujuan penerapan manajemen SDM. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Selanjutnya, penerapan manajemen keuangan. Tujuannya yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan, kontrol, dan perencanaan, terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Selanjutnya, penerapan manajemen pemasaran. Tujuannya yaitu yang pertama untuk melakukan riset terhadap konsumen, yang kedua untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Yang keempat, untuk bisa menetapkan suatu harga. Yang kelima, agar perusahaan bisa menciptakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya. Yang kelima, sebagai tempat mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi barang. Selanjutnya, penerapan manajemen produksi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, jumlah produk yang tepat di waktu yang tepat, dan menghemat biaya. Dan terakhir, untuk meningkatkan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan karakteristik UMKM pribadi mandiri. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses produksi pada UMKM mandiri. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana pelaksanaan manajemen pada UMKM pribadi mandiri. Yang pertama adalah karakteristik UMKM. Ada identitas pemilik. UMKM tersebut didirikan oleh Bapak Nana Supriyatna, tempat tanggal lahir di Cianjur, 12 Juli 1984. Pekerjaan utamanya adalah seorang wirausaha, dan pekerjaan sampingannya yaitu sebagai pegawai KUD. Pendidikan terakhir yaitu SMK. Usia saat ini adalah 37 tahun. Motivasi adalah mencari nafkah dan merubah nasib. Selanjutnya, identitas UMKM. UMKM ini berdiri sejak tahun 2018 dan sudah mendapatkan izin. Didirikan oleh Bapak Nana Supriyatna dan keluarga, yang pada saat itu mereka merantau ke Sumatera dan akhirnya mendirikan usaha ini. Nama perusahaannya adalah Pribadi Mandiri, bidang usaha yaitu manufaktur. Untuk kelasnya yaitu kelas mikro, alamatnya di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Untuk produknya yaitu roti bantal aneka rasa. Selanjutnya yang kedua adalah pelaksanaan manajemen.
Yang pertama, jumlah tenaga kerja ada 6 orang. Kemudian keterampilan, tidak ada keterampilan yang wajib dimiliki, namun khusus untuk pegawai bagian transportasi wajib bisa mengendarai mobil. Untuk rekrutmen, tidak ada rekrutmen. Untuk pelatihan dilakukan dari dalam atau internal setelah bekerja. Selanjutnya, manajemen keuangan. Untuk laporan keuangan tidak ada. Pencatatan transaksinya sederhana dengan menggunakan kertas dengan alasan lebih praktis dan simpel. Untuk penentuan harga jualnya dengan menghitung HPP ditambah dengan keuntungan. Untuk modalnya, modal awal yaitu sebesar 100 juta yang meliputi diesel, pembelian diesel, kemudian pembelian oven, loyang, dan pembelian mesin stiker. Untuk keuntungan bersihnya sebesar 350.000 per hari, 2.450.000 per minggu, 9.800.000 per bulan. Untuk komponen HPP-nya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, air, dan listrik. Selanjutnya, apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pemisah keuangan pribadi dan usaha? Jawabannya yaitu sudah dilakukan, karena untuk mempermudah pemilik dalam menjalankan usaha. Untuk penggunaan e-money, UMKM tersebut belum menggunakan e-money dikarenakan keterbatasan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya untuk software akuntansinya, UMKM tersebut tidak menggunakan. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmenting, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmenting demografis, yaitu seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik umur, jenis kelamin, gender, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah segmenting geografis, yaitu semua kelompok masyarakat desa Bumi Makmur dan beberapa desa tetangga dari kalangan kecil hingga menengah. Yang ketiga, segmenting psikologis, yaitu kelompok masyarakat yang menyukai roti yang berkualitas dengan harga yang murah. Selanjutnya yaitu segmenting perilaku, yaitu kelompok orang yang membeli roti untuk dijual kembali atau untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya ada targeting, yaitu seluruh masyarakat tanpa membedakan usia, umur, status sosial, budaya, dan lain sebagainya, serta yang tertarik untuk menjual atau mengonsumsi sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah positioning, yaitu dalam melakukan promosi, UMKM tersebut masih melakukan dengan cara yang tradisional, yaitu dengan mendatangi agen, warung, atau toko, serta sudah menggunakan media sosial seperti Facebook. Roti bantal ini memiliki aneka rasa seperti coklat, stroberi, srikaya, kelapa, coklat, dan lain sebagainya. Untuk penerapan customer relationship, UMKM tersebut, yang pertama adalah ramah menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang kedua, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Yang ketiga, menjaga rasa dan kualitas produk. Yang keempat, memprioritaskan pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Jumlah produk dapat menghasilkan 250 pak per hari. Untuk kebutuhan bahan baku, yaitu tepung 5 kilo, telur 1,5 kilo, gula 2 kilo, mentega 1,5 kilo. Biasanya sehari bisa menghasilkan 3-4 kali adonan. Untuk kebutuhan tenaga kerja, ada 6 orang pegawai tetap dan dibantu dengan keluarga. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama adalah siapkan bahan seperti tepung, telur, gula, mentega, pengembang, garam, dan susu. Kemudian, masukkan bahan tersebut ke dalam mesin pengadon.
Setelah itu adon sampai tercampur merata selama 30 menit. Setelah itu adonan dibentuk menjadi bulat-bulat kecil dengan ukuran yang sama besar. Selanjutnya roti diisi dengan selai. Kemudian sebelum roti di oven, roti disemprot menggunakan air dan ditutup menggunakan terpal supaya roti cepat mengembang kurang lebih 30 menit. Setelah itu roti di oven dengan suhu 38 derajat Celcius selama 10 menit. Sembari menunggu roti dingin, roti diolesi dengan mentega, susu, dan telur. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Roti siap didistribusikan. Berikut adalah layout-nya. Untuk yang pertama ada ruang membuat stiker sesuai di gambar. Yang kedua, ruang tempat pengemasan. Untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6 ruangannya menjadi satu sesuai yang ada di gambar. Untuk kesimpulan, penerapan manajemen sumber daya manusia UMKM tersebut sudah cukup baik, meskipun masih sederhana dan belum mengandalkan evaluasi kinerja. Yang kedua, untuk penerapan manajemen keuangan, untuk laporan keuangan belum diterapkan dan untuk pencatatan transaksi sudah diterapkan namun masih sangat sederhana dengan menggunakan selembar kertas. Yang ketiga, untuk penerapan manajemen pemasaran sudah cukup baik. Untuk kegiatan promosi perlu ditingkatkan lagi. Untuk penerapan manajemen produksi sudah baik dan terorganisir walaupun masih sederhana. Untuk rekomendasi sendiri, untuk penerapan SDM perlu adanya evaluasi kinerja yang diterapkan untuk kedepannya. Selanjutnya, untuk rekomendasi manajemen keuangan, khusus untuk laporan keuangan, perlu diterapkan guna untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan profitable atau tidak. Untuk rekomendasi manajemen pemasaran, perlu ditingkatkan lagi, mungkin bisa membuat poster atau mempromosikan produk lewat media-media sosial lainnya seperti IG, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk manajemen produksi sudah cukup baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.